Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Aceh Tengah akan melaksanakan demonstrasi konseptual pada modul 2.3 tentang coach dalam supervisi pembelajaran, terdiri dari pengamat, coach, dan coachi. Saya Deski Halomuan Arigayo dari SMK Negeri 4 Takengon. Saya Susila Ningrum SPD SD dari SD Negeri 8 Jagong Jeger. Saya Muflia dari SD Negeri 3 Atu Lintang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Baik Ibu Mufliah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, sebelum melakukan coaching Ibu, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih untuk Ibu Mufliah. Baik Pak. Pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita tentang coaching ini, Bu. Baik Pak. Pada coaching ini kita hari ini akan saya amati, Bu, ya, menilai nanti sesuai struktur dengan penilaiannya. Baik. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachnya nanti, dan juga bagaimana coach tersebut merespon dari pertanyaan Ibu atau menanggapinya. Oh iya Pak. Jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan kreatif dan masih menggunakan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan untuk Ibu, Baik Pak. kompetensi apa kira-kira yang Ibu Mufliah kembangkan pada coach kali ini? Saya akan memberikan pertanyaan berbeda untuk menggali potensi coaching. Baik, Ibu Mufliah. Kemudian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan pertama adalah mendengarkan dengan baik, hadir 100% dan memberikan pertanyaan yang membantu coach menemukan solusi. Yang terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan, inginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin membantu coach ini untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach Pak. Dari pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan seperti itu Pak. Baik, terima kasih Ibu Mufliah. Insya Allah nanti dalam coaching kali ini kita dapat menemukan solusi dari permasalahan si coachnya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam Bu. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu, semoga Ibu juga baik. Alhamdulillah Ibu ya, atas doanya ya Bu. Oke, saya dengar ada yang ingin Ibu sampaikan pada saya hari ini Bu ya. Betul Ibu. Oke, tapi Bu, kita hanya punya waktu 15 atau 20 menit aja ya Bu ya. Baik Ibu, Baik. Memangnya tujuan dari percakapan ini apa ya Ibu ya? Apa yang Ibu inginkan? Saya Bu ingin merubah paradigma guru tentang mengajar yang masih pakai zaman dulu Bu, masih monoton ke zaman sekarang gitu Bu. Memanfaatkan media seperti itu supaya siswa itu tidak bosan ya Bu. Oke, memangnya Bu pembelajaran yang sudah berlangsung di sekolah Ibu itu seperti apa ya? Selama ini Bu, termasuk saya sendiri juga kadang-kadang masih menerapkan pembelajaran CBSA Ibu, cetak buku sampai habis, kemudian masih menjelaskan ceramah seperti itu Bu. Jadi anak-anak ini bosan saat belajar, ribut, tidak terkendali. Itu masih teacher center Ibu ya. Sedangkan sekarang kan di kurikulum mereka ini udah student center Ibu. Betul Ibu, iya. Oke, jadi permasalahannya itu masih menggunakan pembelajaran yang begitu-gitu aja gitu ya Bu ya. Oke, di sekolah Ibu. Baik, kalau saya levelkan Bu, tingkatannya itu dari 1 sampai 10 gitu kan. Di sekolah Ibu itu sekarang di level berapa ya? Mungkin kalau untuk saat ini Bu masih di posisi 5 Bu, masih di level 5. Oh, di posisi 5 ya Bu ya. Oke, dari posisi 5 ini apakah Ibu ingin meningkatkan, berarti ada ya Bu ya? Iya. Kira-kira sampai level berapa? Saya berencana Bu dari 5 ini minimal bisa saya tingkatkan sampai ke level 7 Bu. Sampai 7. Oke. Untuk meningkatkan level ke-7 tentu ada usaha Ibu lah ya kan. Iya, betul. Kira-kira
ada nggak yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan level 5 tadi menjadi 7 dalam proses pembelajaran di sekolah Ibu tuh? Kira-kira ada nggak? Ada Ibu, saya memiliki rencana Ibu kan. Saya akan mengajak rekan sejawat saya untuk melaksanakan mentoring Ibu. Karena kebetulan rekan sejawat saya ini mampu. Beliau ini menguasai IT Ibu. Jadi Ibu Erna Trimulyani namanya Bu ya. Akan saya ajak kerjasama untuk melaksanakan mentoring kepada rekan-rekan sejawat yang lain. Supaya ada perkembangan atau kemajuan dalam proses pembelajaran di kelas Ibu. Baik, berarti Ibu akan melakukan mentoring ya kan? Iya. Oke Bu, itu kan langkah pertama ya yang mungkin Ibu bisa lakukan. Kira-kira ada lagi nggak solusi yang lain gitu yang bisa untuk menunjang perubahan pembelajaran di sekolah Ibu selain mentoring? Ada nggak? Sebetulnya ada juga terpikir Ibu, kita melaksanakan KKG dalam skala yang lebih besar Ibu kan. Kemudian juga pelatihan, tapi mengingat dan menimbang kalau di skala yang lebih besar itu memerlukan banyak sekali sumber daya Ibu. Jadi itu masih dalam pertimbangan Ibu. Oke, jadi dari 2 solusi tadi ya Bu ya, kira-kira mana yang lebih mudah Ibu lakukan dan waktu dekat ini Ibu? Saya lebih cenderung ke melakukan mentoring Ibu. Selain saya juga bisa melaksanakan mentoring sendiri, juga ada rekan sejawat yang bisa membantu sebagai mentor Ibu. Oke. Dalam melakukan rencana Ibu melakukan mentoring untuk melakukan perubahan di sekolah Ibu, perlu nggak dukungan dari pihak lain mungkin? Ada nggak? Pasti Ibu, pasti saya memerlukan sekali dukungan baik sumber daya, tenaga dan sebagainya Ibu. Terutama dari tadi yang saya sebutkan yaitu rekan sejawat saya sebagai rekan mentor, kemudian dari rekan sejawat yang lain yang bersedia di mentoring, kemudian juga izin dari kepala sekolah Ibu. Oke baik. Kira-kira kapan ya Ibu akan lakukan itu? Secepatnya Ibu, mungkin untuk proses mentoring ini bisa saya laksanakan di minggu depan setelah semua jadwal saya sesuaikan dengan kesibukan rekan-rekan semua Ibu. Baik, berarti udah punya solusi Ibu ya? Betul, Oke, Ibu. jadi Ibu akan melakukan mentoring dalam waktu dekat ini ya Bu ya? Betul, Ibu. Oke, baik. Gimana perasaan Ibu sekarang? Lega sekali Ibu. Oke. Jadi ternyata tidak terlalu sulit ya Bu Iya. untuk mengajak teman-teman itu, hanya dengan mentoring mungkin pelan-pelan bisa berubah nanti dalam proses KBM-nya Ibu ya. Amin. Saya sudah lega sekali sekarang. Oke, terima kasih Bu Mufliah ya. Saya tunggu kabarnya ya. Nanti bagaimana perubahannya setelah Ibu melakukan mentoring Iya, di sekolah Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Amin. Proses pembelajaran menjadi lebih modern lagi gitu Iya, ya Bu iya, ya. iya. Baik, terima kasih untuk percakapan kita kali ini. Iya, Ibu. Ya, saya cukupkan dulu Ibu ya. Iya, baik, Oke, Ibu. assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mufliah. Waalaikumsalam Pak Rizky. Baik, bagaimana Ibu sudah melaksanakan coaching? Alhamdulillah sudah Bapak. Baik Bu, mungkin setelah coaching ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk para observer Ibu ya. Baik Pak. Baik, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian pada yang diinginkan Ibu? Saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta Bapak. Pertama yaitu menentukan tujuan dari coaching saya, kemudian mengidentifikasi masalah si coaching, kemudian yang ketiga adalah membuat rencana aksi, yang keempat adalah tanggung jawab tentang aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Baik Ibu, baik di sini akan saya sampaikan Ibu ya hasil observer menurut catatan hasil observer saya Ibu. Baik. Baik, proses alur tirtanya yang Ibu sampaikan tadi waktu saya mengamati sudah baik Ibu. Juga pertanyaan menggali dari tadi Ibu Ningnya sudah dapat juga Ibu, sehingga tadi saya lihat Ibu Ningnya juga sudah menemukan solusi dari apa yang dia inginkan dari tujuannya Ibu. Solusinya juga sudah selesai ya, dan Ibu Ning pun juga nampak Ibu tadi sudah nampak di langkah-langkah yang akan dilaksanakannya untuk berikutnya Ibu. Baik, mungkin saya ingin bertanya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah coaching ini Ibu?
Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah coaching ini Pak, saya ingin lebih mendalami proses alur tirta Pak. Sehingga saya bisa cepat mengidentifikasi masalah dari coach dan memberikan umpan balik ataupun coach bisa menemukan solusi yang tepat bagi permasalahannya. Baik Ibu, mudah-mudahan nanti teknik coaching Ibu makin berkembang Ibu ya. Mungkin demikian Bu percakapan kita setelah coaching Ibu. Saya Baik, ucapkan Pak. terima kasih Bu ya. Iya ya Pak, Baik. sama-sama. Makasih Bu ya. Iya ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Deski. Waalaikumsalam Ibu nih. Oke, selamat siang Bapak. Siang Ibu. Apa kabarnya siang ini? Alhamdulillah Bu, dalam keadaan baik dan bahagia. Alhamdulillah ya Bapak. Bapak akan melakukan coaching ya ceritanya hari ini ya Bapak ya. Ya. Saya sebagai observer akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Kemudian coaching ya nanti akan saya amati sesuai dengan struktur penilaian gitu ya Pak ya. Kemudian apakah coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya kan? Terus bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach? Kemudian bagaimana coach juga menjawab pertanyaan Bapak gitu. Dan jangan lupa ya Pak, nanti coaching disesuaikan dengan kemitraan coaching, diantaranya yaitu kemitraan kreatif dan menggunakan potensi ya Pak ya. Baik, pertanyaan yang pertama nih Pak ya, potensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Mungkin di sini Bu yang ingin saya kembangkan yaitu dengan memberikan pertanyaan yang berbeda-beda, pertanyaan yang lebih tajam dan kritis untuk si coachingnya Ibu. Oh baik, yang kedua Pak, pertanyaannya adalah potensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Mungkin yang di sini saya ingin kembangkan Ibu itu dengan mendengarkan si coachingnya dengan betul-betul dan hadir di dalam proses coaching ini dengan 100% Ibu dengan pertanyaan yang betul-betul berbobot untuk si coachingnya. Baik Bapak. Nah kemudian pertanyaan yang terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dari proses coaching kali ini Pak? Di sini Bu yang saya inginkan mungkin nanti di si coachingnya dapat menemukan permasalahannya Ibu dan menemukan juga langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan dari si coaching tersebut. Baik Bapak, mungkin demikian aja pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan proses coaching nanti berhasil ya Bapak ya. Iya Ibu, terima Oke, kasih terima Ibu. kasih Bapak. Selamat siang. Siang Ibu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Deski. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah Bu, semangat. Dengar-dengar ada memang Bapak ingin jumpa saya, dia mau disampaikan Bapak? Iya Ibu, ini Bu di sekolah saya bukan masih pembelajaran itu masih model lama Bu, model zaman Konoha Bu. Jadi iya. masih dalam benak saya itu masih banyak menumpuk, makanya saya ingin bercerita sama Ibu. Oh baik Bapak, saya bersedia mendengarkan cerita Bapak, tapi waktu kita hanya ada 10-15 menit Bapak ya, Ya. Bapak kan. Jadi kira-kira tujuan dari percakapan kita apa yang ingin Bapak capai? Baik Bu, di sini saya ingin Bu di sekolah saya itu sama Bu sama sekolah-sekolah orang hebat, sekolah-sekolah yang hebat terdepan di sekolah yang lain Bu, dengan pembelajarannya yang sudah serba IT, menggunakan Infokus dan lain-lain Bu. Sedangkan di sekolah saya Bu masih banyak kawan-kawan itu tidak bisa menggunakan IT Bu, masih dengan metode lama, dengan mengajar cuma meninggalkan buku, bahkan ada yang CBSA Bu. Pas lah Bu, seperti zaman dahulu kala kita belajar Ibu. Makanya saya pengen sekolah kami itu berkembang Bu, dan kawan-kawan itu maju terus Ibu. Baik Bapak, Bapak kepingin mengembangkan proses pembelajaran menjadi zaman sekarang Pak ya, Bu. abad 21 Iya, Bapak. betul Nah, sekali. kalau diperkirakan dari rentang nilai 1 sampai 10 Bapak, kira-kira posisi sekolah Bapak sekarang itu ada di skala berapa Pak?
Kalau untuk sekarang Ibu ya, kalau untuk sekarang di skala, kalau saya skalakan itu di skala 4 Ibu. Masih 4 Bapak ya. Iya, Bu. Menurut Bapak kira-kira sampai skala berapa bisa Bapak kembangkan skala Bapak? Saya ingin tahu Bu, minimal Bu, sekarang nanti setelah saya melakukan percakapan dengan Ibu, saya pengen ke angka 7 lah Bu. Dari level 4 ke level 7 Bapak Iya, ya. Bu. Jadi kira-kira untuk meningkatkan level 4 ke 7 ini apa yang bisa Bapak lakukan di sekolah Bapak? Baik Bu, saya punya rencana Ibu itu untuk melakukan mentoring Bu, untuk pembelajaran yang ada di sekolah saya Bu. Karena saya mempunyai teman yang bisa diajak kolaborasi untuk mentoringnya Ibu. Itu ada Pak Muklis di sekolah saya Bu, dia ahli IT, dia bisa nanti berkolaborasi sama teman-teman saya, mungkin mengajarkan guru-guru yang belum bisa IT Bu, apalagi guru-guru yang sudah beranjak usianya di atas 50 tahun. Betul Bapak, betul. Baik. Selain mentoring, adakah rencana lain Bapak mungkin? Ada juga Ibu, rencananya juga seperti saya akan mengadakan IHT Bu, saya akan mencari nanti narasumber yang betul-betul paham IT Bu, dan mengumpulkan semua guru-guru dan rekan-rekan yang ada di sekolah Ibu. Dan itu mungkin juga butuh waktu Ibu, karena kita harus cari mentor yang sesuai dengan yang bisa memberikan pembelajaran untuk kawan-kawan yang ada di sekolah ini. Oh baik Bapak, bagus sekali cita-cita Bapak. Jadi tujuan Bapak itu adalah meningkatkan kompetensi guru Iya, Bapak ya, Ibu. supaya pembelajaran di sekolah Bapak itu bisa mengikuti zaman, yaitu di Iya, abad 21. iya. Nggak selalu ketinggalan seperti itu Bu. Saya juga siswanya Pak ya. Iya, iya. Baik Bapak. Nah, kira-kira dari 2 strategi yang sudah Bapak sebutkan tadi, antara IHT dan mentoring, yang mana yang lebih bisa cepat dilaksanakan oleh Bapak? Kira-kira Bu, kalau dari 2 tadi Bu, saya pilih yang mentoring Bu. Mentoring. Karena di mentoring itu lebih cepat dan rekan sejawat saya itu selalu ada di sekolah Bu. Sedangkan kalau saya melaksanakan IHT itu butuh persetujuan dari kepala sekolah Ibu, dan saya harus mengundang dan mencari narasumbernya Ibu. Itu mungkin butuh waktu 2-3 bulan Ibu ya. Mungkin itu lebih lama Ibu. Baik Bapak, berarti dari pertimbangan sumber daya Bapak ya, Iya. sumber daya dukung dan sebagainya, Bapak lebih memilih ke mentoring. Baik Pak, jadi untuk melaksanakan ini Bapak memerlukan sumber daya, sudah Bapak putuskan yaitu mentoring yang tidak memerlukan banyak sumber daya. Nah, dari percakapan kita Bapak, kira-kira sudah ada kesimpulan Bapak tentang penyelesaian masalah di sekolah Bapak? Sudah Ibu, insya Allah dengan percakapan Ibu tadi saya sudah menemukan tujuan. Nanti saya bisa melakukan mentoring untuk langkah berikutnya untuk menyelesaikan masalah pembelajaran yang ada di sekolah saya. Baik Bapak, bagus sekali. Nah, setelah proses percakapan kita Bapak, bagaimana perasaan Bapak? Lega Ibu, pelong Bu. Alhamdulillah, berarti Bapak sudah menemukan solusi Pak ya. Bapak harus yakin dan mantap melaksanakan solusi Baik. yang sudah Bapak putuskan tadi Baik. ya. Saya tunggu kabar baik dari Bapak. Nanti apabila ada perlu untuk berbincang lagi, saya bersedia Bapak. Silahkan Bapak hubungi saya nanti. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Saya tunggu action Bapak ya. Siap Ibu. Baik Bapak, kita akhiri percakapan kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam Ibu. Iya, sudah melakukan coaching tadi bersama coach ya Pak ya? Alhamdulillah Ibu, sudah selesai Bu. Sudah ya Pak ya. Baik, saya di sini pasca coaching akan melakukan pertanyaan sama Bapak ya. Oke. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketetapan yang diinginkan tadi Pak? Baik Bu, saya sudah melakukan tadi coaching sesuai dengan alur tirta Ibu. Oke, baik, sudah sesuai ya Pak ya. Ya. Oke, kemudian baiklah Bapak, di sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya yang berbasis data kepada Bapak ya. Baik, Ibu. Saya tadi mengamati proses coaching yang Bapak lakukan tadi ya Pak. Baik, proses alur tirtanya tadi sudah berjalan dengan baik gitu ya Pak. Juga sudah menggali dengan pertanyaan kepada Ibu Mufliah tadi ya, ya Pak ya, sehingga Ibu Mufliah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya. Kemudian kegiatan coaching juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Iya Ibu. Iya, bagus ya Pak. Baik,
Sekarang saya mau tanya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Pak? Baik Ibu, mungkin di sini saya akan mengembangkan Ibu, yaitu tentang pemahaman tentang alur tirta, teknik alur tirta coachingnya Bu, sehingga nanti saya akan melakukan coaching itu lebih baik lagi ke depannya Ibu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam dan lebih kritis untuk si coachingnya Ibu. Baik, berarti sudah itu rencana Bapak ya. Baik Pak, mungkin cukup ini aja yang saya sampaikan sebagai diskusi kita setelah coaching tadi ya Pak. Oke, terima kasih Bapak. Baik Ibu, sama-sama Ibu nih. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Ning. Waalaikumsalam Bu Mulia. Ya, apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah kabarnya baik Bu, sehat. Alhamdulillah. Jadi kita kan akan melakukan coaching hari ini Ibu ya. Iya, Ibu Bu. akan melaksanakan coaching. Nah sebagai awal saya sebagai observer Ibu, saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Baik, Ibu Bu. ya. Kemudian yang pertama-tama adalah saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu. Dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan struktur penilaian ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta Ibu? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee sehingga coachee bisa merespon pertanyaan itu dan menjawab dengan tepat Ibu ya. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan kreatif dan masih menggunakan potensi. Baik. Ya. Nah, pertanyaan pertama untuk Ibu ya. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Pertama mungkin saya akan memberikan pertanyaan yang berbeda Ibu. Gitu ya. Pertanyaan berbeda kepada coachee Ibu ya. Iya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dari diri Ibu sebagai coach? Oke, sebagai coach saya akan berusaha mendengarkan secara aktif gitu Bu ya. Kemudian memberikan pertanyaan yang betul-betul nanti Ibu. Baik. Pertanyaan terakhir Bu ya. Indikator yang ingin Ibu peroleh dari proses coaching kali ini yang ingin Ibu kembangkan itu yang seperti apa? Si coach ini nanti bisa menemukan langkah-langkah mengatasi permasalahannya itu Ibu. Baik, Iya. bagus sekali Ibu ya. Jadi selama proses coaching Ibu akan saya dampingi sebagai observer. Baik. Kemudian Ibu silahkan melaksanakan coaching dengan santai, dengan baik. Ibu. Silahkan Ibu laksanakan Oke, coaching Ibu. terima kasih, Ibu. Selamat bekerja Ibu. Assalamualaikum Bu Ning. Waalaikumsalam Pak. Kabarnya Ibu mau bertemu dengan saya. Iya Pak, betul. Baik Ibu, mungkin kita diskusi 10 sampai 20 menit Bu ya. Baik Pak, baik. Kira-kira tujuan kita berdiskusi ini apa Ibu? Saya kepingin mendapatkan solusi untuk mengadakan perubahan pembelajaran di sekolah saya Pak. Emangnya apa yang terjadi di sekolah Ibu? Itulah Pak, pembelajaran di sekolah saya itu masih gitu-gitu aja loh Pak. Saya perhatikan kan semua guru saya dari kelas 1 sampai kelas 6 masih melakukan metode yang gitu-gitu aja, masih pakai metode lama gitu Pak. Sementara sekarang kan sudah berubah ya kurikulumnya, sudah kurikulum merdeka, tapi rata-rata mereka masih menggunakan kurikulum lama gitu Pak. Belum mengikuti zamannya, yaitu menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan siswanya gitu Pak. Jadi pembelajaran itu masih berpusat pada gurunya gitu Pak, belum berpusat kepada siswanya gitu. Saya tuh kepinginnya itu jangan seperti itu, kasihan anak-anak kan sekarang sudah modern ya, maunya pembelajaran juga mengikuti zamannya gitu Pak. Iya. Kira-kira Ibu, ini kalau saya levelkan pembelajaran di sekolah Ibu itu antara rentang 1 sampai 10 di level berapa sekarang ini Ibu? Mungkin di level 5 gitu Pak, masih Level 5 Pak. Ibu Iya. ya. Nanti kira-kira Ibu ini ingin kembangkan sampai ke level berapa ini? Kalau level 9 terlalu sempurna ya Pak ya, 8 juga ketinggian, kayaknya 7 aja udah lumayan Pak. Kalau sudah mencapai level 7 tuh kayaknya udah lumayan deh Pak. Baik, Bu Ning 7 ya. Iya. Kira-kira untuk mencapai tujuan ini yang Ibu inginkan, ada nggak rencana dari Ibu ini sendiri?
Iya Pak, sebenarnya saya punya rencana sih ya Pak ya untuk melakukan mentoring gitu Pak. Kebetulan di sekolah saya itu ada satu guru yang berpotensi gitu Pak. Mungkin saya bisa ajak nanti untuk kolaborasi, untuk mengadakan mentoring sesama guru. Nah dari hasil itu mungkin bisa mengadakan menjadikan perubahan pembelajaran di sekolah saya gitu Pak. Ya mungkin itu Pak. Baik, bagus rencana Ibu nih. Nah, kira-kira ada nggak rencana yang lain selain mentoring Bu nih? Ada sih Pak. Yaitu ini Pak, dengan mengumpulkan banyak guru gitu dalam satu organisasi di gugus saya Pak yang namanya kegiatan kelompok kerja guru KKG gitu Pak. Nanti di situ saya akan mencari narasumbernya sebagai pemateri di situ, kemudian guru-guru juga nanti saya kumpulkan. Jadi secara keseluruhan sekalian gitu Pak untuk mengadakan perubahan pembelajaran di sekolah menyesuaikan sekarang zamannya gitu Pak. Iya. Baik Ibu Ning, pasti dua Bu Ning ya. Iya. Yang pertama tadi ada mentoring, yang kedua ada KKG dan IHT. Iya, iya Pak, iya. Baik, menurut Bu Ning dari kedua strategi ini mana yang lebih efektif dan lebih cepat untuk Ibu Ning lakukan? Kalau dari kedua itu sih, kalau yang kalau yang mengumpulkan guru-guru dalam organisasi KKG kayaknya butuh waktu yang lama ya Pak ya, butuh dana juga gitu kan, narasumber juga kita harus cari, nah kan. Tapi kalau mentoring itu kebetulan narasumber bisa kita dapatkan di sekolah, kayaknya lebih ke mentoring deh Pak. Iya. Baik Ibu Ning. Kira-kira dalam nanti mentoringnya apakah butuh tambahan dukungan orang lain atau sarana Ibu? Udah pasti Pak, udah pasti saya butuh dukungan dari kepala sekolah, dari teman sejawat saya, kemudian yang terutama ya ini tadi teman untuk kolaborasi mengadakan mentoring, yaitu ada Ibu Muji Sapitri di sekolah saya gitu Pak. Baik Ibu Ning, nah berarti Ibu Ning sudah temukan ya? Iya tujuan Pak, sendiri betul, ini. iya. Baik. Kira-kira kapan Ibu laksanakan ini? Kayaknya secepatnya deh Pak. Mengingat kondisinya seperti ini ya terlalu memprihatinkan pembelajaran di sekolah saya harus secepatnya, mungkin minggu depan Pak. Baik Ibu Ning, sekarang saya tanya bagaimana perasaan Ibu Ning setelah masa coaching ini? Iya, alhamdulillah saya jadi lega, terus saya jadi yakin untuk melakukan apa yang akan saya lakukan dengan melakukan mentoring tadi Pak. Iya. Baik, Ibu Ning, saya tunggu ya kabar yang baik dari Ibu Ning. Nanti kalau ada apa-apa hubungi saja saya mungkin. Baik. Ada waktu untuk menunggu kembali. Baik, terima kasih banyak Pak Deski. Baik Bu, kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ning. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang juga Ibu. Baik, tadi Ibu sudah melaksanakan proses coaching Ibu ya. Betul Ibu. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan setelah pasca coaching ini sebagai observer Ibu ya. Yang pertama adalah apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator keterampilan yang ingin Ibu capai? Iya, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta Ibu ya, yaitu tadi dengan menggali pertanyaan-pertanyaan, kemudian sampai si coach ini menemukan hasilnya, solusinya dari permasalahannya gitu Bu. Iya. Baik Ibu, saya juga akan menyampaikan beberapa catatan saya mengenai proses coaching Ibu tadi. Proses coaching yang Ibu laksanakan sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Kemudian coaching juga sudah sesuai sehingga si coach ini menemukan solusi Ibu ya. Bagus sekali. Kemudian selanjutnya Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pelaksanaan coaching tadi Ibu? Mungkin saya ingin lebih memahami lagi proses Tirta ini Bu, sehingga nanti saya lebih bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi gitu Bu. Baik Ibu, berarti Ibu ingin mengembangkan proses di alur Tirtanya. Iya Ibu, iya betul. menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab tadi. Iya Ibu, betul ya. Ibu. Baiklah Ibu, saya sudah selesai melaksanakan observasi untuk Ibu. Selamat atas suksesnya coaching Ibu hari Terima ini. kasih Ibu. Saya cukupkan sampai di sini aja Bu. Iya Ibu, terima Oke. kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Demikianlah demonstrasi konseptual pada modul 2.3 ini yang telah kami lakukan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.